Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lia Harliati, peserta Latsar CPNS tahun 2021 PPSDM Regional Bandung Angkatan 19, gelombang 3 dari Kabupaten Garut. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan tugas Latsar Mind Map Wawasan Kebangsaan dan Nilai-nilai Bela Negara. Berikut penjelasannya. Ada beberapa poin dalam wawasan kebangsaan. Yang pertama, sejarah pergerakan kebangsaan Indonesia. Kemudian, definisi wawasan kebangsaan. 4 konsensus dasar berbangsa dan bernegara, dan identitas diri bangsa Indonesia. Wawasan kebangsaan dimulai dengan sejarah pergerakan kebangsaan Indonesia. Ada beberapa poin penting dalam sejarah pergerakan kebangsaan Indonesia. Yang pertama, lahirnya Organisasi Budi Utomo. Organisasi Budi Utomo didirikan pada tanggal 20 Mei 1908 di Gedung Stovia, Jakarta oleh para pemuda pelajar Sekolah Dokter Jawa atau Stovia yang diketuai oleh Sutomo. Kehadirannya sebagai organisasi pertama membuat Organisasi Budi Utomo menjadi pelopor bagi gerakan kebangsaan di Indonesia. Kemudian yang kedua adalah Perhimpunan Indonesia. Perhimpunan Indonesia berdiri karena dilatar belakangi adanya suatu rasa kesamaan asal di antara mahasiswa Indonesia di Belanda. Perhimpunan Indonesia berdiri pada tanggal 25 Oktober 1908 di Leiden, Belanda, yang diprakarsai oleh Sultan Kasayangan dan Raden Noto Suroto. Yang ketiga adalah Kongres Pemuda I. Lahirnya Organisasi Budi Utomo pada tahun 1908 ikut mempengaruhi pendirian Organisasi Pemuda Tanah Air. Pada 30 April tahun 1926 diselenggarakan Kerapatan Besar Pemuda yang kemudian terkenal dengan nama Kongres Pemuda I. Yang keempat adalah Kongres Pemuda II. Kongres Pemuda kedua adalah Kongres Pergerakan Pemuda Indonesia yang melahirkan keputusan yang memuat ikrar untuk mewujudkan cita-cita berdirinya negara Indonesia, yang dikenal dengan Sumpah Pemuda. Kongres Pemuda ini dilaksanakan pada tanggal 27 sampai 28 Agustus 1928. Selanjutnya adalah BPUPKI. BPUPKI dibentuk pada tanggal 1 Maret 1945. BPUPKI dibentuk untuk mempersiapkan proses kemerdekaan Indonesia. Yang selanjutnya adalah PPKI. PPKI memiliki tugas untuk melanjutkan hasil pekerjaan dari BPUPKI setelah BPUPKI dibubarkan oleh Jepang pada tanggal 7 Agustus 1945. Yang selanjutnya adalah definisi wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan dapat diartikan sebagai konsepsi cara pandang yang dilandasi akan kesadaran diri sebagai warga dari suatu negara, akan diri dan lingkungannya di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Setiap bangsa harus memiliki suatu konsepsi dan konsensus bersama menyangkut hal-hal fundamental bagi keberlangsungan, keutuhan, dan kejayaan bangsa. Nah, 4 konsensus dasar berbangsa dan bernegara di Indonesia. Yang pertama adalah Pancasila. Pancasila sebagai ideologi dan dasar-dasar negara. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua adalah Undang-Undang Dasar 1945, di mana nilai-nilai luhur Pancasila tertuang dalam norma-norma yang terdapat dalam pembukaan dan batang tubuh Undang-Undang 1945. Norma konstitusional Undang-Undang Dasar 1945 menjadi acuan dalam pembangunan karakter bangsa. Dan yang ketiga, Bhinneka Tunggal Ika. Tidak bisa dipungkiri Indonesia terdiri dari beragamnya suku, agama, ras, dan antar golongan. Bhinneka Tunggal Ika bertujuan menghargai perbedaan dan keragaman
namun tetap bersatu dalam ikatan sebagai bangsa Indonesia. Dan yang terakhir adalah NKRI. Dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan, negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Dalam pembangunan karakter bangsa dibutuhkan komitmen terhadap NKRI. Karakter yang dibangun pada manusia dan bangsa Indonesia adalah karakter yang memperkuat dan memperkukuh komitmen terhadap NKRI. Beberapa poin penting dalam nilai-nilai bela negara. Yang pertama, sejarah bela negara, kemudian definisi bela negara, ancaman dan kewaspadaan dini, indikator nilai-nilai dasar bela negara, pembinaan kesadaran bela negara lingkup pekerjaan, dan aktualisasi kesadaran bela negara bagi ASN. Nilai-nilai bela negara dimulai dari sejarah bela negara. Pada tahun 2006, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah menetapkan 19 Desember sebagai Hari Bela Negara untuk seluruh masyarakat Indonesia. Hari peringatan ini dilatar belakangi oleh peristiwa pada 19 Desember 1948, di mana sistem pemerintahan Indonesia yang berpusat di Yogyakarta kembali jatuh kepada tangan Belanda. Hal ini yang menyebabkan perlu dibentuknya Pemerintahan Darurat Republik Indonesia atau PDRI. Definisi bela negara. Bela negara dapat diartikan sebagai tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara baik secara perseorangan maupun kolektif dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa serta tindakan warga negara yang dijiwai oleh secara perseorangan kepada maupun kolektif Republik Indonesia dalam menjaga kedaulatan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 kepada negara dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan dari berbagai negara Republik Indonesia yang dimaksud dengan ancaman adalah dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia baik dari dalam negara dari berbagai ancaman yang bertentangan dengan Pancasila yang dimaksud dengan mengancam atau membahayakan kedaulatan negara dan kegiatan baik dari dalam maupun luar negeri dan keselamatan bertentangan dengan Pancasila. Maka dengan itu diperlukan adanya kewaspadaan dini, keutuhan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa. Maka dengan itu diperlukan adanya kewaspadaan dini, baik secara kewaspadaan maupun kolektif dini adalah setiap warga negara terhadap setiap potensi wilayah dan keselamatan bangsa dan negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada negara kesatuan Republik. Poin penting selanjutnya dari nilai-nilai bela negara adalah beberapa indikator nilai-nilai dasar bela negara, yaitu 1. Cinta tanah air, 2. Sadar berbangsa dan bernegara, 3. Setia pada Pancasila sebagai ideologi bangsa, rela berkorban untuk bangsa dan negara, dan kemampuan awal bela negara. Poin selanjutnya adalah pembinaan kesadaran bela negara lingkup pekerjaan. Pembinaan kesadaran bela negara adalah segala usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka memberikan pengetahuan, pendidikan, dan atau pelatihan kepada warga negara guna menumbuh kembangkan sikap dan perilaku serta menanamkan nilai dasar bela negara. Pembinaan kesadaran bela negara diselenggarakan di lingkup pendidikan, masyarakat, dan pekerjaan. Pembinaan kesadaran bela negara lingkup pekerjaan yang ditujukan bagi warga negara yang bekerja pada lembaga negara, kementerian, lembaga pemerintah non-kementerian, dan pemerintah daerah, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, badan usaha milik negara, dan usaha milik daerah, badan usaha swasta, dan badan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Poin penting terakhir pada nilai-nilai bela negara ialah
aktualisasi kesadaran bela negara bagi ASN. Dalam rangka mencapai tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam alinea keempat, pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945, diperlukan ASN yang profesional, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat, dan mampu menjalankan peran sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945. Sebagai aparatur negara, ASN memiliki kewajiban untuk mengimplementasikan nilai-nilai dasar bela negara dalam pengabdian sehari-hari. Bela negara dilaksanakan atas dasar kesadaran warga negara serta keyakinan pada kekuatan sendiri yang ditumbuh kembangkan melalui usaha bela negara. Usaha bela negara diselenggarakan melalui pendidikan kewarganegaraan, pelatihan dasar kemiliteran secara wajib, pengabdian sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia secara sukarela atau secara wajib, dan pengabdian sesuai dengan profesi. Sekian pemaparan mind map tentang wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.